give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. Salam. Terpujilah nama Tuhan karena kasih-Nya sehingga kita boleh berkumpul kembali pada hari ini di rumah-Nya yang kudus. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Dalam seluruh geliat kehidupan yang telah dikerjakan, tentunya kita percaya bahwa semuanya karena anugerah dari Allah yang hidup dan berkuasa. Sekiranya dalam semua itu menjadi kesukaan bagi Allah dan kesaksian bagi sesama.
Kerinduan hadir beribadah saat ini pun menjadi wujud hidup yang bersaksi bagi orang-orang sekitar untuk menghormati Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, mari menyatakan dengan sungguh penyembahan dan pengagungan kita akan Dia sembari merindukan kebenaran firman-Nya yang akan menguatkan dan meneguhkan kehidupan kesaksian kita bersama-sama. Ini adalah kesempatan bagimu untuk bersaksi, seperti tema perenungan saat ini. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita menyanyi dari NKB 1 ayat 1 sampai 3. Hai Kristen, nyanyilah. Anak-anakku, saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur, membaca Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca secara responsorial. Tulisan yang agak keluar saya akan baca dan sidang jemaat membaca tulisan yang agak ke dalam. Mari kita mulai. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan yang telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa.
Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Kita menyanyi dari Pak Pudianto Raya 98, bait pertama sampai ketiga. Penanian ni misa nanian baru tupuang. Mari berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan yang gemerincing. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. PKJ 277 ayat 1. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun ku sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Anak-anakku dan jemaat Tuhan, setelah kita bersama-sama merenungkan dalam lagu dan firman Tuhan, bagaimana kasih itu dalam kehidupan kita, yang pasti bahwa kita semua tidak dapat menyatakan kasih yang sejati. Mari kita mengaku dosa. Dalam anugerahnya, Dia memberikan kita begitu banyak waktu dan kesempatan untuk menyaksikan kasih dan kebaikannya bagi semua. Dalam ruang relasi setiap saat, terlebih di tengah kehidupan keluarga, sesama jemaat dan masyarakat yang plural, selalu saja kesempatan itu tersedia. Namun, kadangkala kita mengabaikan kesempatan itu dengan berbagai alasan yang sepintas terlihat benar. Jika terus demikian, lalu kapan kesaksian itu kita nyatakan? Firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Bersaksi tentang kasih dan karya keselamatan dari Tuhan, itu hal yang sangat baik dan benar. Karena itu ketika kita tidak melakukannya, bukankah kita berdosa? Marilah, dalam kesadaran diri betapa seringnya kita abai dan tidak serius menyatakan kesaksian itu, kita mengakui keberdosaan itu di hadapannya. Saudara-saudara,
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Roma 4 ayat 7-8. Kita menyanyi kidung pujian Kau Berikan Kesempatan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya atas berkat dan kasih-Nya yang selalu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nats kita menyatakan, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersukarialah, bersorak-sorai dan bermazmurlah. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 148 ayat 1-4. Terima kasih ya Tuhanku. Atas hari pemberian
Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita kembali ke ayat 1. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih. Kau curahkan pada umatmu, kau curahkan pada umatmu. Terima kasih atas waktu yang dikatakan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada natura disumbangkan oleh anggota jemaat. Kita akan nuangkan bersama. Bulu nangko bisa dipapiongi. Ya, silakan tawar untuk panitia HRG. Kita sebentar lagi akan menyambut Natal. Silakan taruh harga. Bulu nangko baru dipetik. Silakan. Silakan taruh harga. Taimo. Bulu nangko. Silakan taruh harga. Ya, 500. 500 satu kali. 500 satu kali. 500 dua kali. 500 3 kali. Ya, masih ada satu. Ini diperuntukkan untuk lansia. Ya, silakan taruh harga. Bulu nangko. 200 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalam lelang. Kiranya Tuhan memberkati. Ada kepaduan suara SMGT? Nanti setelah doa persembahan, kalau ada.
Mari Bapak Ibu kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 6, Padamu Tuhan dan Allahku. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita dan juga firman Tuhan yang akan kita baca selanjutnya. Itu dari Maleakhi 4 ayat 1 sampai 2a. Kemudian dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15. Dan berita Injil dari Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Bapak Ibu yang Kalau sama-sama kita sudah menyediakannya, mari kita berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau baik telah memelihara hidup kami dalam satu pekan yang lalu. Hari ini kami kembali memulai pekan yang baru anugerah-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengantar kami dari rumah masing-masing boleh ada di pelataran-Mu. Kami menyembah Engkau, dan dalam penyembahan ini akan dilaksanakan inisiasi kepada anak-anak kekasih kami, anak besar ke remaja dan anak remaja ke PPGT. Melalui semua itu ya Tuhan, kami rindu disapa oleh firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu itu menguatkan kami, terlebih meneguhkan kami untuk dapat bersaksi tentang kasih-Mu dalam dunia ini. Walaupun kami masih anak-anak, pemuda, orang tua yang tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan, tapi hari ini kami diutus untuk menjadi pemberita yang baik menyaksikan karya-Mu. Karena itu tolong dan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Roh Kudus baharui batin kami, dan Engkau menuntun persekutuan ini kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami telah sedia mendengar Engkau
berfirmanlah, di dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama kita dikasihi Tuhan, pembacaan selanjutnya terambil dari Kitab Maliakik pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya ulangi, Maliakik pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan, dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kami lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dan dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Haleluya. Hallelujah.
Berita Injil dari Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Firman Tuhan, Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar, dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Kurre sumanga puang. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Dan lebih luar biasa lagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ami mendadi tosa abi. Shalom anak-anakku dan saudara-saudara jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena bukan hanya beribadah bersama dengan anak-anak kita, anak besar dan remaja, tetapi momen ini sangat penting, di mana akan diadakan inisiasi anak besar ke remaja dan anak remaja ke PPGT atau tingkat pemuda. Saudara-saudara, ini bukan sekadar acara seremonial atau tanda kenaikan tingkat dalam gereja.
tetapi tanda dari sebuah perjalanan iman yang terus bertumbuh, dan pada akhirnya akan berbuah lebat. Anak-anak yang dulunya masih dibimbing penuh oleh orang tua dan guru-guru sekolah minggu, kini mulai belajar. Yang anak besar akan masuk ke remaja, kini mulai belajar mengambil tanggung jawab dalam soal kerohanian itu yang akan menggerakkan anak-anakku untuk dapat bersaksi dari perkara-perkara kecil dalam hidup ini. Lalu anak remaja akan menjadi pemuda, artinya mulai siap melayani, mulai siap memberi teladan, mulai siap bersaksi tentang Tuhan dalam dunia nyata, bukan di dunia maya. Dan sangat terkait dengan perenungan firman Tuhan yang menjadi bahan utama kita hari ini, dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Kalau kita perhatikan perikop ini, di situ Yesus berbicara tentang masa-masa sulit, masa-masa yang penuh ujian dan juga penderitaan yang hebat bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja, bagi orang percaya. Tetapi di ayat 20, di pasal 21 ayat 13, Yesus menegaskan bahwa masa-masa sulit, ujian dan penderitaan, penindasan yang akan kita alami itu adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Jadi kalau masuk dalam penderitaan, jangan langsung loyo. Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa itu adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Nah, karena itu di bagian awal Injil Matius 21 yang kita baca ini, ayat 5 sampai 7. Pertama-tama para murid di ayat 5 itu memandang betapa indahnya bait Allah di Yerusalem. Mereka memuji bagaimana bait Allah itu terbangun dengan sangat indah. Tetapi apa kata Yesus? Akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jawaban Yesus sangat mengejutkan murid-murid. Ayat ini dipakai oleh Yesus untuk mengingatkan bahwa segala hal duniawi, bahkan yang tampak kokoh sekalipun, bisa runtuh. Jadi jangan pernah mengandalkan dunia. Bangunan bisa hancur, teknologi bisa usang, prestasi bisa dilupakan, bahkan orang bisa berubah. Tapi satu yang tidak boleh runtuh, apa itu anak-anakku? Satu yang tidak boleh runtuh, apa itu? Iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan itu harus terus bertumbuh. Dan salah satu cara bertumbuh iman itu adalah dari remaja ke PPGT, dari anak besar ke remaja, dari anak besar ke remaja, remaja ke PPGT. Itu salah satu wujud pertumbuhan. Saudara-saudara, dunia di mana kita ada sekarang ini, perubahannya begitu sangat cepat. Kalau perubahannya sangat cepat, tantangannya juga begitu hebat. Itu tidak bisa dipungkiri.
Jadi jangan tinggal dalam zona aman atau zona lama. Kita harus imbangi perubahan itu dengan mengubahkan pola pikir kita, mengubahkan tindakan-tindakan hidup kita sesuai dengan yang Yesus mau. Saudara-saudara, dunia yang sibuk sekarang ini melalui hal-hal yang viral, kita bisa menyaksikan hal yang viral itu tidak lagi menilai benar atau salah, malah banyak kali kebenaran diputar balikkan, hal yang salah dibenarkan. Itu banyak kali dalam dunia yang berubah. Tetapi apa yang pesan Yesus dalam bacaan kita tadi? Pesannya adalah tetaplah taat dan setia kepadaku. Bangunlah hidupmu di atas Kristus yang kekal. Jangan bangun hidupmu di atas hal-hal yang bisa runtuh. Karena itu di Lukas 21 ayat 12 sampai 13, Yesus membuka kenyataan bahwa hidup sebagai pengikutnya tidak selalu mudah. Jadi kalau hidup kita mudah-mudah saja, itu menjadi warning. Nanti seperti cerita orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya itu senang-senang saja di dunia. Lazarus sangat menderita. Tapi pada saat sama-sama mati, siapa yang lebih senang? Lazarus langsung masuk di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya yang sudah menikmati kesenangan di dunia ini langsung masuk neraka. Yesus bilang apa? Abraham bilang apa? Sebagai wakil Yesus pada saat itu, dia bilang, kau itu sudah senang sekali di dunia, sedangkan Lazarus sangat menderita. Jadi sekarang Lazarus harus senang dan disenangkan, dan kamu harus menderita. Anak-anak Tuhan, di Injil Lukas 21 ayat 12 sampai 13, Yesus mengatakan, kamu akan ditangkap, diserahkan, dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi ketika mengalami hal seperti itu adalah kesempatan bagimu untuk bersaksi. Artinya, tantangan, setiap tekanan hidup, bahkan kesulitan yang kita alami adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa Tuhan yang kita percayai. Untuk anak-anak yang baru menjadi remaja, dari anak besar ke remaja, mungkin kamu akan mengalami ejekan ketika berdoa sebelum makan di sekolah. Ada yang berani berdoa di sekolah ketika baru mau makan atau mau pulang? Mungkin ada teman-teman yang tidak beragama seperti kita akan mengejek anak-anakku. Atau mungkin ketika kalian untuk belajar berkata jujur, tidak curang, maka pasti ada saja yang akan mengatakan sok saleh. Untuk anak remaja yang kini akan menjadi pemuda, kamu akan ditantang, kamu akan dibenci. Tetapi hal penting di sini, kita harus menampakkan hal berbeda dengan mereka. Tidak mengikuti gaya hidup dunia yang seenaknya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam kasih dan kebenaran. Ini lagi-lagi soal kebenaran. Karena Injil itu adalah berita yang benar, berita yang membenarkan. Karena itu anak-anak Tuhan harus hidup benar, adil dalam setiap keadaan hidup.
apapun tantangannya. Di saat seperti itulah kamu punya kesempatan untuk menjadi saksi, karena kalian sudah menampakkan yang berbeda. Orang curang, kita jujur. Orang tidak berkata benar, kita benar. Sikap hidup inilah yang dibutuhkan hari ini dan hari-hari depan. Tidak boleh mengikuti yang salah, tidak boleh mendukung yang salah, karena semua ada konsekuensi. Hal yang berikut yang harus kita nampakkan dalam hidup ini adalah kita harus belajar mengampuni. Teman yang menyakiti kita pun tidak boleh dibenci. Bisa sakit hati, bisa juga kita cerita sama orang bahwa perlakuan teman ini kepada saya, tapi kita tidak boleh benci. Kita harus selalu berbicara kepada dia. Yang kita benci itu kelakuannya yang tidak baik. Jangan juga menerima saja kelakuan yang tidak baik. Kelakuan yang tidak baik itu harus dilawan. Dilawan dengan iman, dengan kejujuran dan kebenaran. Itu adalah wujud kesaksian kita. Kalau kita dikatakan orang bersaksi baru mengikuti saja yang salah, mendukung yang tidak benar, itu tidak bersaksi namanya. Itu mengikuti arus. Hal berikut adalah ketika kita melayani dengan baik, dimanapun kita hadir menyampaikan kebenaran Injil, itu adalah wujud kesaksian. Saudara-saudara, perbedaan dunia dengan Tuhan. Dunia menilai dengan apa yang tampil, tapi Tuhan melihat hati. Hati yang berani bersaksi sekalipun dipersulit. Kita harus berani bersaksi menyatakan kebenaran Injil. Orang terima atau tidak itu soal lain. Tuhan sudah rekam dan percaya bahwa kita tidak sendiri. Selalu Tuhan menyertai kita dalam apapun hidup ini. Karena itu dalam Injil Lukas 21 ayat 17 sampai 19 berisi janji yang luar biasa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menopang mereka yang setia. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sekalipun dari rambut kepalamu akan hilang. Karena itu yang kita mau wujudkan adalah bagaimana kita tekun di dalam iman. Kita akan memperoleh hidup. Anak-anakku, saudara-saudara dan jemaat Tuhan, pernyataan di Injil Yohanes pasal 21 ayat 17 sampai 19 ini janji yang penuh pengharapan bagi kita. Kita belajar hari ini melalui firman Tuhan. Memang perjalanan hidup ini, perjalanan iman kita itu tidak mudah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan dan perlindungan. Ia akan mengambil alih setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi dari keempat firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini mulai dari Mazmur 98, Maliaki 4, Injil Lukas pasal 21, dan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Semuanya berbicara tentang hari Tuhan. Pemazmur menggambarkan hari Tuhan itu sudah dekat. Ia akan datang sebagai hakim yang adil dan benar. Lalu Nabi Maliaki juga melihat hari Tuhan sudah dekat. Pada saat itu akan ada penghukuman bagi orang fasik. Orang fasik ini sama dengan orang munafik, orang tidak jujur atau berkata bohong, orang yang tidak adil. Itu orang fasik. Juga pada saat itu akan terjadi keselamatan bagi orang percaya. Jadi selain hukuman kepada orang fasik, menurut Nabi Maliaki, juga akan terjadi keselamatan bagi orang yang percaya, yang berkata benar dan jujur dalam setiap keadaan hidup.
Lalu dari Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika, hari Tuhan itu sudah dekat. Karena itu mereka tidak boleh bermalas-malasan, tetapi mari mengisi waktu yang ada untuk bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus akan datang kembali. Dan karena itu kita diingatkan untuk memakai kesempatan atau waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya untuk berkarya dalam iman. Walaupun banyak tantangan, bisa orang tidak suka kita karena kebenaran yang kita lakukan. Guru sekolah minggu yang telah bekerja dengan benar, melayani dengan tulus, bisa saja ada tantangan, tetapi teruslah bersaksi dengan penuh keberanian. Senangkanlah Tuhan, jangan senangkan manusia. Dalam pengakuan gereja Toraja bab 8 butir 2, di situ Yesus Kristus dikatakan bahwa ia telah naik ke surga, tetapi ia akan datang kembali dalam kemuliaannya sebagai hakim dan juru selamat untuk mewujudkan keselamatan dan kesempurnaan kerajaan Allah. Sebab itu dengan sangat rindu kita menantikan saat itu. Sebagai orang percaya, saat kedatangan Kristus kali yang kedua harus kita rindukan segera terwujud. Tetapi kalau masih lama atau masih beberapa waktu ke depan, itu cara Tuhan untuk memanggil beberapa orang supaya mereka bertobat menjalani hidup ini. Nah, kerinduan kita juga untuk kedatangan Kristus kali yang kedua. Firman Tuhan hari ini menegaskan bagaimana kita bersaksi memakai kesempatan yang ada untuk melakukan yang baik dalam hidup ini. Sejalan dengan pengakuan gereja Toraja bab 6 butir 3, kita adalah umat Allah. Orang tua, pemuda, anak-anak, pendeta, penatua, diaken, dan guru-guru sekolah minggu. Kita adalah umat Allah. Kita semua diutus ke dalam dunia ini untuk bersaksi tentang Yesus. Ingat, ini tidak mudah. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia akan menjaga kita. Dia akan memberi hikmat untuk menyampaikan kebenaran-kebenarannya dalam hidup ini. Dan ia menjamin kita tak satu pun hal itu digambarkan, disimbolkan dengan tak sehelai rambut pun akan jatuh tanpa perkenaan Tuhan. Jadi bersaksi itu tidak hanya berkhotbah, tetapi apa yang kita lakukan setiap waktu. Sekali lagi koreksi penting, memakai waktu. Anak-anakku, mana yang banyak kamu pakai? Waktumu untuk belajar atau waktumu untuk main HP? Ya, jangan cuma senyum-senyum. Katakan sama Tuhan Yesus hari ini bahwa Tuhan Yesus, saya mohon ampun selama ini. Sekarang saya mau naik kelas, imanku ditumbuhkan dengan inisiasi, tapi hari-hari kemarin banyak waktuku saya pakai untuk temek-temek HP. Sekarang Tuhan Yesus tolong saya untuk berubah. Beranilah menyatakan kebenaran, biar kita menderita penindasan, namun suatu waktu kita sama-sama menerima hasil. Mari kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh. Jemaat, anak-anakku dan saudara-saudara, perjalanan iman seringkali penuh tantangan. Dunia bisa saja membenci dan menganiaya kita, tetapi ingatlah janji ini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21 ayat 19. Ketika saat-saat sulit datang, kita ada dalam penderitaan dan tekanan hidup, jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk memancarkan kasih Kristus. Ketekunanmu hari ini
adalah kesaksian terindah bagi Yesus. Demikian saat teduh kita. Kita akan masuk dalam akta inisiasi atau perpindahan kelas Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bring Kanaya kelas besar ke kelas remaja dan kelas remaja ke PPGT. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengadakan inisiasi terhadap anak-anak kita. Inisiasi dilayankan oleh Gereja Toraja untuk mengantar seorang anak menghadapi suatu peralihan dalam sebuah proses tumbuh kembangnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang murid Yesus dalam komunitas berjemaat. Mereka adalah kelas besar berpindah ke kelas remaja, Aura Fidelila, Julista Tando Karaeng, Anugerah Angelika Bane Lolo, Kristo Deo Elisa Saranga, Berliana Kristabel Elisa, Abigail Felicia Taulabi, Hasbi Rinsia Padandi, Syarin Gwensa, Joshua Ricardo Salo, Farel Christian Kamban, Arya Bintang Goldiovano, Arela Marcela, Ichiro Pataran Rogang Ito, Ivana Beatrika Putri, Artika Ivanawati, Alvaro Shalom Angelo, Kinan Alexius Parabang, Ferel Frederick Tara, Nandito Omega Tinting, Ferdi Palino, Alson Santosa Kadang, Kristi Angel Buat Tasik. Kelas remaja berpindah ke PPGT, Kevin Selo Raintung, Juan Alan Nanda Christian, Gilbert Federico David, Gracio Enanta Ada, Aldo Mania Panggalo, Christian Purnama Buat Tasik, Alders Artemis Lisa, Rebecca Sena, Dita Rindu Rantedatu, Keisha Metris, Dwiningsi Angela Octaviani, Welsi Olin Kadang, Mairani Putri Litanial, Destri Felicia Saini, Steli Marcia Immanuela. Saudara-saudara, kita bersyukur karena anak-anak kita telah menerima pendampingan, pengajaran dan pelayanan gerejawi, sehingga dapat melalui satu tahapan pemuridan melalui Sekolah Minggu Gereja Toraja, yaitu dari kelas anak besar ke kelas anak remaja, dari kelas anak remaja ke PPGT. Anak-anakku, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu sehingga mengaruniakan keselamatan kepadamu. Teruslah bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih untuk menyongsong perwujudan janji Allah yang merancang masa depan yang penuh harapan damai sejahtera. Rekan guru sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap batinmu, karena Dia telah berkenan memakaimu untuk tugas mulia ini. Selamatlah kamu yang telah mengantar anak-anak kita hingga di titik ini. Lanjutkanlah karya mulia ini sebagai persembahanmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang kekasih, khususnya para orang tua dari anak-anak ini, kamu telah menerima karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini, baik sebagai persekutuan keluarga maupun sebagai jemaat. Teruslah mendampingi mereka dan ingatlah perjanjian yang pernah kamu buat dengan Allah untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka. Silakan ke depan.
Pengurus Jemaat Biring Kanaya dengan kasih mempersilakan Ibu Pendeta untuk tetap di tempat, dan kepada perwakilan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, Komisi OIG, Ketua Sekolah Minggu Klasis Makassar Timur, Ketua SMGT Jemaat Biring Kanaya, serta perwakilan dari pengurus PPGT Jemaat Biring Kanaya untuk sekiranya berkenan maju ke depan dan bersama-sama dengan Ibu Pendeta memberikan ucapan selamat serta bingkisan hadiah kepada adik-adik yang telah diinisiasi hari ini. Dengan kasih disilakan. Kepada rekan-rekan guru sekolah minggu Jemaat Biring Kanaya, mohon untuk mengambil bagian di dalamnya. Ibu Pendeta akan memberikan kalung kepada adik-adik dan juga perwakilan dari majelis gereja, dalam hal ini Ibu Penatua Wani Ampulembang yang akan memberikan hadiah souvenir, dan rekan-rekan pengurus sekolah minggu dan juga pengurus PPGT untuk mohon memberikan ucapan selamat kepada adik-adik. Aura Fidelila, Julista Tando Karaeng, Anugrah Angelika Banelolo, Kristo Deo Elisa Saranga, Berliana Kristabel Elisa, Abigail Felicia Taulabi, Hasbi Rinsia Padandi, Syarin Guensa, Joshua Ricardo Salo, Farel Christian Kamban, Syarin Guensa, Joshua Ricardo Salo, Farel Christian Kamban, Arya Bintang Goldiovano, Arella Marcela, Ichiro Pataran Rogang Ito, Ivana Betrika Putri, Artika Ivanawati, Alvaro Shalom Angelo, Kinan Alexius Parabang, Farel Frederick Tara, Nandito Omega Pinting, Ferdi Palino, Alson Santosa Kadang, Kristi Angel Buatasi. Adik-adik yang berpindah kelas ke kelas remaja ada sejumlah 22 anak. Kelas remaja yang telah berpindah ke PPGT, Kevin Selo Raintung, Juan Alan Nanda Christian, Gilbert Federico David, Gracio Eananta Ada, Aldo Mania Panggalo, Christian Purnama Bua Tasik, Alders Artemis Lisa,
Rebecca Sena, Dita Rindu Rantedatu, Kesia Metris, Dwiningsi Angela Oktaviani, Welsi Olin Kadang, Mairani Putri Litanial, Destri Felicia Saini, Steli Marcia Immanuela. Adik-adik kelas remaja yang berpindah ke PPGT ada berjumlah 15 orang. Total anak sekolah minggu yang telah diinisiasi hari ini berjumlah 37 anak. Inisiasi anak-anak kita telah selesai. Mari kita satukan hati kita dengan anak-anak kita ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa, ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dan kepada para guru sekolah minggu dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan solo dari lansia.
Ya Yesusku, Engkau penyelamatku, hanya kepadamu ku berdoa. Aku pinta jangan Engkau biarkan aku jatuh dalam godaan dunia. Pulihkanlah langkah hidup ini, aku tak mampu berjalan sendiri. Jangan kau beri cobaan melebihi mampuku. Aku percaya Engkau juru selamatku. Aku hendak bercermin diri, merenungi segala yang terjadi. Engkau Tuhan yang tahu segalanya. Bimbinglah aku tetap setia, berjalan dalam terang selamanya. Kasih setiamu sungguh tak terkira. Jangan kau ambil nyawaku sebelum aku bertobat. Hatiku rindu menjadi saksi firman-Mu. Langkah hidup ini, aku tak mampu berjalan sendiri. Jangan kau beri cobaan melebihi mampuku. Aku percaya Engkau juru selamatku. Aku hendak bercermin diri, merenungi segala yang terjadi. Engkau Tuhan yang tahu segalanya. Bimbinglah aku tetap setia, berjalan dalam terang selamanya. Kasih setiamu sungguh tak terkira. Jangan kau ambil nyawaku sebelum aku bertobat. Hatiku rindu menjadi saksi firman-Mu. Jangan kau ambil nyawaku sebelum aku bertobat. Hatiku rindu menjadi saksi firman-Mu. Hatiku rindu menjadi saksi firman-Mu.
Terima kasih, Tuhan dimuliakan. Pujian yang telah disampaikan oleh orang tua kita dari kelompok lansia. Mari kita satu hati, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik telah memberi kesempatan di pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan namamu dalam penyembahan di rumahmu yang kudus. Kami telah mempersembahkan hidup kami dengan segala hal yang baik yang telah kami terima darimu. Biarlah kiranya semua itu menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami membawa harapan kami kepadamu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu dalam satu pekan ke depan, di sekolah, di rumah, di tempat kerja, sebagai anak-anak dan juga orang tua. Kiranya tanggung jawab tersebut boleh kami jadikan alat kesaksian di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima. Sungguh mengingatkan kami bahwa dalam penderitaan hidup kami sekalipun, itu adalah kesempatan atau waktu untuk kami pakai bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Teguhkan dan tumbuhkan iman kami ya Tuhan, untuk dapat menyambut panggilan ini. Dan berdoa serta bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang boleh menikmati pertambahan usia kelahiran. Kami doakan Johan Patongloan kelompok 3, Yohanes Panaring kelompok 3, Nelly Gunadi kelompok 4, dan Sumardi kelompok 5. Tuhan perkenan hari ini menerima pertambahan umur setahun. Juga yang Tuhan perkenan dalam minggu ini merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kiranya mereka semua dapat melihat bahwa pertambahan usia dan juga ulang tahun perkawinan itu adalah karunia darimu, yang juga mereka harus respon dalam ucapan syukur, menjadikan kehidupan mereka, rumah tangga mereka menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk mempersaksikan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Ya Bapa di sorga, bersyukur bagi jemaat Tuhan yang Tuhan juga beri keberhasilan, boleh naik pangkat atau golongan, boleh mendapat pekerjaan, boleh menyelesaikan studi, menjalani perawatan, dan boleh sembuh dengan baik. Tuhan sempurnakan kebahagiaan-kebahagiaan ini bagi mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Julius Palangan atas kelahiran cucu pertama. Ya Tuhan, berkati anak karuniamu, berkati sang ibu yang telah melahirkan dengan baik, pulihkan kesehatannya, dan boleh merawat anak terkasih karuniamu di tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur atas kedatangan keluarga Arthur Aris yang bergabung di kelompok 2 jemaat Beringkanaya sebagai anggota baru. Adalah tanda bahwa persekutuan jemaat Beringkanaya Tuhan terus pakai menjadi alat-Mu untuk bersekutu, dan persekutuan itu akan menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar baik di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu tolong setiap kami
selaku anggota-anggota yang sudah lama terus menjadi teladan yang baik bagi anggota-anggota baru, sehingga mereka semakin hari bertambah teguh dan juga disegarkan melalui persekutuan. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu untuk 1 pekan ke depan ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan. Tuhan terus campur tangan di dalamnya, pakai hamba-hamba Tuhan untuk melayani dengan baik, menyampaikan berita firman-Mu dengan penuh sukacita, dan jemaat kami sekalian boleh dibangun atas berita firman Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu akan rencana retreat dari anak-anak kekasih kami anggota katekisan pada tanggal 21 sampai 22 November ini. Berkati dan persiapkan komisi OIG yang menangani. Biarlah kiranya pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik, dan juga anak-anak katekisan boleh melalui 1 tahap pertumbuhan iman. Karuniakan kesehatan yang baik bagi seluruh anak-anak kekasih dan juga semua yang akan berperan di dalamnya. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami berdoa untuk beberapa orang tua, anak dan saudara kami yang dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah atau pemulihan di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami doakan orang tua kami, Bapak JP Kondongan, pemulihan di rumah, Bapak Simon Date, pemulihan di rumah setelah operasi ketiga. Anak kekasih kami Karisa, anak dari Bapak Risman yang sedang diopname di rumah sakit. Anak kekasih Rain Eka Gracio, anak dari Ibu Ararimba yang juga saat ini sakit di rumah. Sembuhkan mereka ya Tuhan, berkati perawatan yang diterima, pendampingan dari keluarga. Demikian juga yang berduka cita, hiburkan dan topang mereka. Keluarga Ibu Maya Indriani atas meninggalnya ibunda terkasih, jenazah sudah diantar ke Toraja. Berdoa bagi Ibu Maria Jawa atas meninggalnya anak kekasih Ibu Yeti Muslimin atau Mama Eva di Palopo. Hiburkan dan topang mereka menjalani kedukaan ini. Biarlah kiranya mereka terus dihiburkan oleh kuasa-Mu sendiri, menuntunnya untuk dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Ya Tuhan Allah pengasih, kami mohon Engkau menuntun kami menjalani hari ini bahkan 1 pekan ke depan. Terlebih ketika ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing, sertai di jalan jauhkan dari mara bahaya, tibahkan dengan baik. Dan di sana pun ya Tuhan, Engkau menuntun setiap kami menjalani setiap keadaan hidup dan segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Bapa pengasih, berdoa untuk bangsa negara kami ciptakan kedamaian di dalamnya. Berdoa untuk pemerintah kami, beri hikmat kepada mereka agar dapat mengatur roda pemerintahan dengan baik seturut kehendak-Mu. Semua yang boleh melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu saat ini, Tuhan terus menolong memberkati kami, agar kami boleh dengan penuh sukacita boleh memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai dalam setiap kesempatan pelayanan, dimuliakan nama-Mu dan terus menjadi jalan berkat. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami, inilah seru sembahyang kami. Engkau sempurnakan, dengarkan, dan terima kami di dalam Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada warta tambahan dari kelompok 5 bahwa ibadah rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025 di rumah keluarga Ibu Oktovina Tanggo akan dilaksanakan pada pukul 18 atau jam 6 sore dengan alamat Biring Romang Lorong 5. Penekanan warta, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya yang dirangkaikan dengan ibadah ACWC tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore bertempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Sebagai nyonya rumah kelompok 2, PWGT kelompok 2 dengan tema melayani badai kehidupan bertahan pulih dan menjalani hidup dengan baik. Pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Catatan, dress code baju Toraja atau baju Indo-Indo, baju kebaya atau baju negara-negara ACWC, kerjasama atau baju kerja orange PWGT. Jangan lupa membawa air minum masing-masing. Setelah ibadah kita, anak SMGT akan mengadakan pencarian dana lewat penjualan makanan ikan bolu pamerasan dengan harga Rp50.000 per porsi. Mari Bapak Ibu menyambut dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menyadari bahwa Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bersaksi di dalam dunia. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara, anak-anakku dan jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan Lukas 21 ayat 13 dalam terjemahan baru edisi 2. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kita menyanyi PKJ 183 ayat 1. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia, beri kabarkan nama Yesus yang mulia, beserta sinya bagimu dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Anak-anakku, saudara-saudara dan jemaat Tuhan, pergilah
Dengan penuh sukacita kerjakan kesaksianmu di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan berikan. Sekalipun ada banyak penderitaan dan penolakan, percayalah Dia yang menuntun dan menguatkanmu. Kami siap bersaksi untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, terpujilah Allah. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup rangkaian tata ibadah kita pada siang ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait pertama dan kedua, Kusuka Menuturkan Cerita Mulia. Silakan duduk. Selamat kepada anak-anak kita yang telah diinisiasi pada hari ini. Semoga semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang telah mengambil